5 Yusuf Putra Santoso, 6 Devi Nur Azizah. Yang akan dibacakan oleh Devi dan Yusuf. Silakan. Komputer aritmatik 1. Penyajian bilangan integer. Dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama sistem biner. Angka dapat direpresentasikan oleh digit 1 dan 0, tanda minus, titik, atau radix point, maksudnya binary point. Penggunaan tanda minus dan titik tidak memiliki manfaat dalam penyimpanan dan pengolahan komputer. Hanya digit biner 0 dan 1 saja yang digunakan untuk mempresentasikannya. Next. 2. Sign magnitude representation. Menyatakan integer bertanda dengan tanda plus atau minus dan suatu nilai. Dalam komputer, kita tidak dapat menggunakan tanda, tetapi kita harus menggunakan 0 dan 1. Kita dapat memilih bit tertentu, dan bit ini bertugas untuk menyatakan tanda. Misalkan, kita menggunakan bit yang terkiri dari sebuah untaian biner untuk dapat menentukan sebuah bilangan memiliki nilai negatif atau positif. Maksudnya itu ya nilai tanda. Jika bit terkiri bernilai 1, maka sama dengan negatif. Jika bit terkiri bernilai 0, sama dengan bernilai positif. Next. Kekurangan dari sign magnitude representation. Yang pertama, penambahan dan pengurangan memerlukan pertimbangan, baik tanda bilangan maupun nilainya dapat berjalan pada operasi yang diperlukan. Yang kedua, terdapat 2 representasi bilangan 0 sehingga akan menyulitkan pemeriksaan bilangan 0. Yang ketiga, representasi yang digunakan untuk mengatasi 2 kelemahan pada representasi signitud menit. Yang keempat, komponen 2 menggunakan bit yang terkiri sebagai tanda yang memudahkan untuk mengetahui apakah sebuah bilangan bernilai positif atau negatif. Next. Dilanjutkan Mas Yusuf. Aritmatika bilangan integer. Fungsi-fungsi aritmatika bilangan sama dengan negasi. Aturan pembentukan bilangan negatif atau negation, bilangan integer. Penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, 1. Aturan overflow. Bila 2 buah bilangan ditambahkan dan keduanya positif atau keduanya negatif, maka overflow akan terjadi bila dan hanya bila memiliki tanda yang berlawanan. 2. Aturan pengurangan. Untuk pengurangan sebuah bilangan dari bilangan lainnya, anggaplah itu komplement dan tambahkan hasilnya ke n. Multiplication. 1. Aturan pengalian. Konversikan multiplen dan multiplier menjadi bilangan positif. Melakukan perkalian kemudian mencari komplement. 2. Hasilnya jika dan hanya jika tanda kedua bilangan asal berbeda. Yang kedua, Booth algorithm. Cara ini memiliki keuntungan dalam meningkatkan kecepatan proses perkalian. Yang pertama ada consigned integral dan yang kedua two complement integral. Penyajian bilangan floating point, yaitu menyatakan sebuah bilangan yang sangat besar atau kecil dengan menggeser titik desimal secara dinamis ke tempat yang sesuai dan menggunakan eksponen 10 untuk menjaga titik desimal itu. Sehingga range bilangan yang sangat besar dan sangat kecil untuk dipresentasikan
hanya dengan beberapa digit saja, dinyatakan dengan notasi A sama dengan ME, di mana A sama dengan MX, R, ER sama dengan radix, M sama dengan mantisa, dan E sama dengan eksponen. Aritmatika bilangan floating point. Floating point adalah sebuah bilangan yang digunakan untuk menggambarkan sebuah nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Bilangan tersebut dapat diwujudkan dalam notasi ilmiah, yaitu berupa angka pecahan desimal dikalikan dengan angka 10 pangkat bilangan tertentu. Bilangan seperti ini dapat dipresentasikan menjadi dua bagian, yaitu bagian mantisa dan bagian eksponen. Bagian mantisa menentukan digit dalam angka tersebut, sedangkan eksponen menentukan nilai berapa besar pangkat pada bagian mantisa tersebut. Jarak dari titik, posisi desimal. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Sudah. Sudah, Pak. Aduh. Baik. Yuk, silakan dia putarnya. Ini kayaknya sudah baca bukunya kan, yang saya share itu? Sudah dong. Di folder material itu kan saya sudah ngasih kan? Iya Pak, sudah ngasih. Oke, harusnya kan ada ya. Oke, ya kalau itu sudah mengcover semuanya, ya silakan. Oke, tapi saya pengen tahu ini, yuk yang lain kalau ada yang mau tanya dulu deh. Monggo. Saya nunggu pertanyaan dulu. Aritmatik ya, kita ngomongin aritmatika ya. Ya Pak. Oke. Nah, kalau kita yang biasanya gitu kan ada tahu semua ya caranya gimana. Itu sudah tahu kan, 2 tambah 2, 1 tambah 1, selesai. Nah, yang ini kan berbeda nih. Karena kita ngomonginnya gimana komputer itu melakukan melakukan tugasnya itu bagaimana kan gitu. Oke. Baik, sampai sini. Yuk, ada yang mau tanya? Mungkin kelompok 2 saya kira ya. Nah itu tuh yang ditanya tuh, Mas. Apa yang dimaksud dengan to complement? Apa itu to complement sama apa tadi? Baik, bentar saya cek buka dulu. Jadi enggak sempat baca semua. Dan unsigned sama to complement katanya. Tuh, tanyaan dia. Bener kan? Ini jangan-jangan memang sengaja nggak dijelasin biar nanti ada yang tanya gitu. Jadi kalau ada yang tanya kan gampang jawabnya gitu. Itu ya Mas ya. Nah, oke. Oh, monggo. Ada lagi? Tadi yang disebutin signed sama unsigned. Nah, sekarang tanya tuh. Oke. Sebentar. Ya, ada lagi yang bertanya unsigned, unsigned. Monggo.
Oke? Oke, ada tadi Indonesia tuh unsigned. Unsigned berarti yang tidak bertanda sama yang bertanda gitu ya. Lengkapnya begitu ya. Cukup menarik karena jika bahas aritmetik itu saya harus banyak buka buku lagi ya. Emang cukup menarik ya, karena komputer itu ternyata nggak sesimpel apa yang kita lihat di depan kita. Yang kita tahu yang hanya tahunya bisa keluarin A, B, C, D, E, keluar gitu ya. Oke, Mas, untuk kelompok 2 tadi harusnya tadi bukan harusnya sih. Punya tabelnya nggak? Ini untuk masalah biar bisa Anda menjawab sign, unsigned itu two complement sama first complement sama two complement itu ada tabelnya. Maksudnya jadi bisa nanti ditampilkan atau dicari itu tabelnya ya. Oke. Tanda titik dan minus tidak memiliki manfaat. Oke. Ya. Oke, lanjut. Apakah semua polanya merupakan bilangan aritmatika? Oke, adakah pola bilangan yang merupakan bilangan geometrik? Oke. Wah, ini ngeri nih pertanyaannya nih. Adakah pola bilangan yang merupakan bilangan geometrik? Wah. Emang Mbak Maulidan ya? Mbak apa Mas ini? Mas, Pak. Mas. Oh, Mas. Geometrik. Yang dimaksud yang geometrik gimana nih? Biar nanti yang nyari pas nih. Bilangan Kalau di geometrik. matematika itu kan biasanya ada pola bilangan yang aritmatika gitu, Pak, yang polanya beraturan, dan ada juga yang geometrik yang antar satu angka ke angkanya itu deretannya itu dikali, Pak. Dikali 2, dikali terus gini, Pak. Kalau aritmatika itu kan biasanya ditambah gitulah atau dikurang gitu, Pak. Oke. Oh, yang dimaksud itu. Oke, ya. Baik, Mas. Tuh, kelompok 2. Kelihatan ya. Kenapa tanda titik dan minus tidak memiliki manfaat dalam pengolahan dan penyimpanan komputer? Ya. Oke. Ada lagi dulu. Saya nyari lagi, bukan saya lagi sih ya, memang tabelnya sih ya. Saya nyariin tabelnya. Itu ada tabelnya itu. One complement sama second complement. Saya kemarin sudah tak siapin, hilang. Karena di luar ekspektasi saya nih hari ini. Yang jelasin simpel sekali jelasinnya. Aduh. Baiklah. Oke, jadi gini teman-teman, di komputer itu rata-rata memang kita ngomonginnya dia berkomunikasi dengan cara yang seperti yang sudah saya jelasin. Dia is not about it, tentang sesuatu yang kompleks seperti yang kita biasa baca gitu. Ini sesuatu hal yang mungkin lebih besar lagi ya, lebih simpel lagi, bukan lebih besar lagi, tapi lebih simpel lagi dari apa yang mungkin kita sudah paham di situ. Kenapa? Ya, lebih simpel. Karena saking simpelnya maka diperlukan sebuah aturan agar dia juga tahu mana yang dimaksud dengan A dan B gitu tadi. Jadi saat kita mau ngomongin satu, dia tuh nggak bisa nyimpen angka 1 is the real one, itu nggak bisa tuh. Dia harus ada sesuatu aturan yang bisa menyatakan itu satu. Kok gitu Pak? Gini. Ingat ya, bahwa komputer itu dia kan berkomunikasi dengan jalur yang disebut sebagai bus tadi. Sebagai bus. Nah, di mana setiap bus itu punya lebar data, bener kan? Nah, setiap lebar data itu kan anggap aja lebar data itu bitnya ada 8 misalnya.
lebarnya ada 8 bit. Berarti satu kali dia send datanya itu ada lebar 8 bit. Paham ya? Nah, analoginya gitu dulu. Nah, di mana representasi kalau jika dia datanya hanya jika dia yang dikirimkan kita, data yang dikirimkan hanya berupa angka 1 saja misalnya. Angka 1, maka data yang dikirim apakah 1 atau tetap 8 bit? Logiknya gimana? 000101 gitu kan, Pak? Yes, betul. Ini sama logikanya kalau mobil pengantar barang, ya kan? Pengantar barang punya satu truk, ya kan? Punya satu truk, namanya truk, ya kan? Roda 4, ada boxnya gede. Nah, satu hari dia setiap hari harus ngirim. Tapi di suatu hari tertentu dia ngirim barang itu tidak full, cuma satu barang nih kirimin. Berangkat nggak dia? Berangkat dong, tetap sama satu truknya, bener kan? Walaupun nanti tapi dia punya kapasitas. Kapasitasnya ada 80 nih. 80 ya udah kasihnya 80. Oke, punyanya 8 bit, ya udah. Walaupun dia kosong, tetap dia akan jalan dengan kapasitas kosong 8 bit. Walaupun cuma diisi 1 gitu. Maka itu sebabnya tadi bilang harus punya representatif. Representatif itu mengibaratkan gitu loh bahasanya, Mas. Kalau bahasa alamiahnya itu, ilmiahnya itu ilmiahnya. Dalam bahasa novel itu mengibaratkan, mengumpamakan gitu kan. Mengumpamakan sebuah lembayung berwarna jingga di tepi pantai, gitu, tahu kan? Apa yang saya maksud? Ya, sama-sama seperti itu. Ya. Nah, komputer itu begitu. Dia karena saking simpelnya, Mas, maka butuh aturan. Karena ada tadi ya, karena sistemnya kompleks, nah butuh aturan untuk itu. Nah, aturan-aturan itu yang disebut sebagai aritmetik loh. Gimana loh kalau mau jumlah-jumlahin? Kenapa harus pakai jumlah-jumlahan, Pak? Memang jumlah-jumlahan itu hanya dibuat untuk kita yang lagi hafalan atau adik kita yang lagi hafalan matematika gitu, 1 kali 1, 1 kali 2. Enggak dong, enggak ya. Enggak hanya untuk itu. Kenapa? Banyak yang bisa dipakai untuk di aritmetik. Layar monitor kalian itu juga dihitung. Posisi pada kursor kalian itu juga dihitung. Jadi, all about think about it, calculate atau kalkulasi, semuanya tentang menghitung. Ya, itu sebabnya komputer itu atau PC itu tetap sebagai alat hitung, Mas, ya, karena memang sejarahnya memang dibuat untuk alat hitung. Pak, bisa dibuat ini loh, bisa buat ngehack, Pak, bisa dibuat ini. Itu representatif dari apa yang sudah terjadi di dalamnya, dikalkulasi, dihitung, dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi. Nah, sekarang kita akan ngobrolin tuh aturannya bagaimana tuh, kok bisa dia tahu angka 1, angka 2, nggak usah yang ke gede-gede dulu. Nggak usah ngomongin bagaimana layar itu bisa ukuran 22 in, ya kan? Ukuran 22 in dikasih resolusi 2K itu bisa atau enggak? Pikselnya sekian ribu tuh bisa masuk ke dalam satu handphone yang ukurannya cuma 6 in gitu. Itu kan ada hitungan. Itu dihitung, Mas. Bukan hanya tiba-tiba muncul gitu. It's magic. No, it's not magic. Nah, ini is a rule, jadi ada aturannya. Begitu ya. Oke, sudah ada gambaran di sini? Atau sudah mulai pusing? Atau sudah mulai pusing? Ada nggak? Oke. Teman-teman kelompok 2, bisa tunjukkan saya itu tadi yang saya minta? Oke, ada? Oke, ini sangat banyak ya, ini sangat banyak sekali. Harusnya itu saya kira itu sekiranya paling tidak sekitar ya 40 menit lah menjelaskan ini. Ternyata cepat sekali ya, tapi saya suka itu. It's good. Ya, nggak apa-apa, aman kok ya, intinya aman. Baik, ada yang tanya? Ada lagi yang mau tanya? Ketemu, Mas? Kelompok 2, halo kelompok 2. Benar, Pak.
Oh, belum. Saya stop sharing dulu ya, Pak. Ya, boleh. Itu kalau mau simple nanti ada tabelnya sebenarnya. Jadi Anda tinggal menjelaskan itu nantinya. Tuh, ini harus cepat-cepat nih. Internet saya agak tidak stabil nih hari ini. Mulai lagi nih kayaknya. Oke, saya carikan algoritma yang pas dulu nih ya buat kalian. Ya, karena saya pikir tadi kalian sudah bisa memberikan yang pas gitu, ternyata belum ya, belum semua maksudnya. Baik, gimana? Oke, mungkin ada yang bertanya lagi tentang hal yang kita akan mau bahas ini. Jadi, seperti yang tadi saya sebutkan, ya namanya juga komputer ya. Ya memang begitu adanya. Dia nggak bisa hal yang lain. Hal lain kok bisa kayak gitu, Pak? Nggak bisa dia tuh. Nggak bisa kayak gitu-gitu deh. Bukunya William nggak ketemu tabelnya, Mas. Baik, saya coba ini dulu. Mungkin jawaban pertama itu nggak bisa di cover ya, yang pertama itu. Coba harusnya ketemu tuh. Oh, nggak ada ya. Bagaimana kelompok 2? Belum bisa ya? Ya, gini aja deh. Tabelnya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, tabelnya ya kelihatan ya. Tapi kebaca nggak? Jelas sih, Pak, kebaca. Jelas, Oke. Pak.
Nah, ini adalah apa namanya? Ada sign magnitude sama apa namanya? Jadi ini yang tadi saya sebutin ya, untuk ngomong itu komplement itu seperti apa. Jadi ini decimal representasi. Jadi diingat-ingat ya, ini di bukunya ini sudah ada di bukunya. Jadi siapa nih yang melakukan aritmetik itu adalah ALU itu sendiri. Ya, ALU. ALU itu kan sudah tahu ya, vertical representation di mana nanti tadi sudah saya sempat dijelasin ya, bentuknya seperti ini. Untuk bilangan yang kita tahu adalah basisnya adalah 10 ya, berbasis 10. Yang sini adalah berbasis 2. Ketemu dari situ. Nah, karena kita ngomongin 8 bits, ya maka match-nya adalah seperti ini. Jadi kalau dia 8, 0, 0, 0, semua angkanya 0. Tadi saya bilang, datanya 1, tapi kan lebar datanya 8 bit. Itu tetap dikirim 8 bit. Tapi dengan representasi kalau dia seperti ini, ya, dari 8 itu seperti ini, yang seperti ini Pak, misalnya, atau yang angkanya cuma untuk 1 di sini. Nah, ini kan dia menunjukkan angka 1. Nah, contoh untuk angka 41, maka representasi datanya yang dikirimkan sebagai berikut, maka 41. 128 Pak, gimana ini? 128. Nah, tetap 8 bit masuknya keluar. Ya gitu ya. Untuk 255 seperti ini. Ya, dia representatifnya seperti itu. Itu diingat-ingat dulu. Oke, unsigned, oke. Unsigned itu maksudnya dia nggak ada penanda ya. Jadi yang kita tahu kan minus negatif gitu ya dan seterusnya itu unsigned. Ya, jadi yang kita nggak pakai itu berarti nggak ada tandanya, itu yang unsigned. To complement, nah ini kamu. Nah kemudian unsigned magnitude, nah ini dia tanya tadi. Unsigned magnitude itu betulnya gini. Nah, kalau plus 0, jadi dia nilainya positif, maka betulnya seperti ini. Kemudian kalau sign magnitude, dia hanya menandakan bahwa itu nilainya negatif. Jika nilainya negatif, maka nilai yang LSB, most significant bit itu yang paling kiri ya, yang paling awal itu menjadi 1, makanya jadi 1. Ini saya blok, kelihatan nggak sih ya? Nggak kelihatan kalau di blok. Nah ini. Nah, maka disebutnya sebagai sign magnitude. Jadi yang penanda. Jadi jika nanti mau merepresentatifkan sebuah angka min 1, nah contoh nih ya, angka min 1, maka misalkan di sini contohnya 1 itu kan 0,001. Nah, nilainya 1 tanpa penanda, ya kan? Ya sudah, kalau dia nanti pakai sign, maka bentuknya di sini 1, 0,00001 gitu. Nggak kelihatan ya ujungnya. Kursor saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, yang ini, nah, 0,00001, itu baru min 1. Nah, dari situ nanti ada komplement yang kita biasa tahu. Komplement itu apa sih? Seperti sign ya. Itu komplement itu merepresentatifkan untuk lebih signifikan ya bit antara sign bit ya. Dimulai dari apa? Nih saya kasih tabelnya saja nanti biar kelihatan jelas. Nah, ini dia. Desimalnya adalah, ini nggak ada persiapan ya, kecuali di bias representation-nya. Ini bias saja, tapi kalau di komputer nggak ketemu tuh. Dia modelnya dari sini. Plus 7 untuk sign magnitude ya, sign. Kenapa unsigned tidak ini Pak, tidak memiliki manfaat? Enggak ada manfaatnya karena nanti semuanya akan dianggap sama. Jadi karena secara teknis komputer nggak tahu kan dia itu ada tandanya atau enggak. Jadi untuk memberikan sebuah representatif tanda itu eman-eman Mas. 8 bit hanya dipakai untuk penanda. Enggak. 8 bit yang tadi di atas itu kan ada pengubahan angka 1 ya, dianggap sebagai negatif, dianggap sebagai negatif, tapi bukan tanda untuk negatif. Dipahami dulu. Jadi kalau negatif yang dimaksud di sini kan adalah representatifnya yang ditanya itu nggak memilih manfaat Pak, titik dan tanda minus itu nggak ada manfaatnya. Nah iya karena kalau diberikan satu lagi poin atau satu lagi tempat untuk titik dan untuk integer itu, maka nggak ketemu dia. Bukan nggak ketemu sih, eman-eman memorinya Mas ya. Angkanya sudah dipakai 8 bit, nambah 1 lagi untuk tanda, tambah lagi 1 ini, nggak ketemu. Nah,
Alternatifnya adalah untuk seperti ini, alternatif untuk representation for 4 bit integer, ada sign magnitude dan 2 complement yang biasa kita pakai. Bedanya apa dengan komplement pertama? Hanya dibedakan dari, kalau ini nggak ada ya komplement pertama ya. Plus 1, 01, negatifnya ya yang berbeda itu negatifnya. Jadi kalau sign magnitude, kalau dia menggunakan sign magnitude, ada minus 0. Padahal kalau kita tahu aritmatik kita nggak ada negatif 0 ya. 0 itu ya 0. Positif dia. Nah, dan 1 ini ya, untuk 2 complement-nya itu ngomongnya sini. Nah, 1, 1, 1, 1. Oke. 2 complement-nya 1, 1, 1, 1. Nah, ini agak bias nih ngomongnya sini. Nah, ini tahunya. Bedanya di sign aja ya, di sign aja. Oke. Anda bisa lihat 1 tambah 2 tambah 4 ya kan, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 5. Kalau dia unsigned ya, dia tanpa tanda atau nilainya negatif positif, itu gampang kita mengartikannya nih di sini. Oke, kita bisa kelihatan. Nah, tapi akan sedikit berbeda jika saat mulai menunjukkan angka negatif. Nah, untuk two complements dia 1, 1, 1, 1 itulah negatif 1. Nah, itu yang sedikit berbeda dengan complement pertama. Karena complement pertama untuk 1000 itu adalah negatif 7, tapi kalau di negatif 8, nah itu complement itu ada negatif 8. 1000 ini untuk negatif 8. Tapi kalau di complement pertama dia nggak punya tuh sign itu. Ya kan, ini secara sign ya, kalau ada masukkan 7 kan ini nih. Ya kan? 7 kalau dikasih tanda penanda lagi kayak tadi complement pertama plus 7 ya kan? Seperti ini, tapi kalau di komplement pertama nanti jadinya 1000. Nah, ini bukan komplement pertama ya. Ini enggak, saya nggak dapat komplement yang pertama ya. Teman-teman yang kelompok 2 dapat nggak tabelnya? Belum dapat ya. Kemudian saya lanjut pertanyaan yang keduanya. Jadi pengolahannya nggak ada manfaatnya ya. Jadi karena nanti akan dibiarkan gitu. Apakah semua polanya harus merupakan bilangan aritmatika? Ya, karena bilangan geometrik pun juga nanti jawabannya dari bilangan aritmatika. Itu jawabannya seperti itu. Oke, dari sini ya. Coba. Nah, bagaimana sih representatifnya untuk contoh gitu aja ya. Anggap aja contoh untuk ngomongin aritmatikanya kalau di komputer itu seperti apa. Ini sepertinya sudah dijelasin banyak. Oke, coba saya cek. Oh, ini saya dulu. Wow. Window, oke. Ini ada hitung-hitungan sederhana dari sini. Oke. Jadi setiap apa yang dilakukan di dalam komputer itu nanti ada sebuah mesin sendiri ya, namanya adder, penambah. Ya, ada nama mesin namanya adder. Jadi bisa logika yang disebutkan yang seperti itu. Nah, mesin-mesin itu ada banyak tuh ya. Kita bahas dulu dari sisi untuk bilangan biner. Pernah ada yang tahu seperti ini? Ini untuk bilangan positif. 0 tambah 0 maka 1. 0 tambah 1 adalah 1. 1 tambah 0 adalah 1. Kemudian 1 tambah 1 adalah 0. Diingat ya. 1 tambah 1 itu adalah 0. Ada yang mau proses dulu? Sebelum saya ngomongin sisa, kenapa kok dia bilangnya sisa 1? Ada yang mau tanya? Ada yang mau protes dulu? Nggak ada. Saya lanjut? Bisa saya lanjut? Ini kita ngomongin matematik ya. Ini. Nah, ini biar ada logiknya dulu. Sebentar. Pen. Anda tadi sudah tahu ya bahwa 1, 1, 1, 1 itu merupakan representatif dari nilai. Ini kita buat simpel dulu. Ya, dibuat simpel dulu 1, 2, 4 dan 8. Ini ya.
Jadi kalau poinnya ada yang pernah tahu ini kan? Harusnya di jaringan juga ketahuan nih. Udah. Ya? Sudah pernah ya? Sudah. Pernah tahu ya? Oke, jadi gampang. Nah, ini dibilangin di sini adalah, Pak, kalau 1 tambah 1 kok 1 tambah 1 kok 0. Ini kan, ini sisanya 0. Nah, ini dia. Kok 0 tuh? Padahal secara aritmatika sederhana, ya 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 berapa? 2 kan? Kayaknya 2 ya. Nah, harusnya kan di sini tuh nilai poinnya itu. Ya kan? Nah, tapi kenapa dia sisanya 0? Nah, sorry. 1 tambah 1 kok kenapa dia adalah 2? Sorry kok. 1 tambah 1 adalah 0, sisa 1 gitu ya. 0 sisa 1. 0 sisa 1. Kalau ini dituliskan, ya, sisanya dari sebelah kiri ya. Dituliskan di sini, maka di sini kayak gini. 1. Ketemu nggak? Berapa poinnya? 2. Nah, jadi begitu. Representatifnya dia caranya begitu. Lalu untuk yang ini dasar-dasarnya dulu ya. 1 tambah 1 tambah 1. Nah, ini ya, 1 tambah 1 tambah 1. Tapi bukan 0 lagi. Tapi 1 sisa 1. Nah, sisa 1 di sini kalau Anda representasikan ke dalam sini, 1 sisa 1, maka kalau Anda masukkan ke dalam kolom di sini, ya kan? Kolom poinnya di sini 1 1. Berapa nilainya? 3. Udah ketemu kan? Tahu kan alasannya sekarang? Loh, Pak, kok ada sisa, Pak? Nah, iya, ini representatifnya gitu. Nanti karena di komputer itu setiap penjumlahan seperti ini ada yang namanya care. Sebentar. Ada care in sama ada yang namanya care out. Jadi posisi itu kenapa? Karena ada binary-nya itu tadi. Nah, gitu ya. Ada C in, ada C out. Kenapa? Ini care in sama care out. Untuk apa? Untuk menyimpan di sini. Ya, secara logika nanti seperti itu. Contoh, 22 tambah 19 sama ini. Nah, ini untuk secara binary. 1 dicoba aja. Dicoba aja ya, tapi biasanya nggak akan sebanyak itu kok. Kenapa nggak saya bilang nggak sebanyak itu? Karena dia simple, Mbak. Jadi nggak bisa dia jika pertanyaannya adalah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, nanti itu akan dibagi lagi dalam penjumlahan yang lebih sederhana. Berapa tadi itu tuh? 1 tambah 1 tambah 1. Itu simpelnya di situ dulu. Maka diselesaikan ini dulu, baru nanti tanda plus 1 lagi. Begitu. Jadi Pak, nggak ada yang lebih dari 4, Pak. Dia lebih simpel. Kenapa? Karena adder-nya itu seperti itu. Karena mesin penjumlahannya dia seperti itu. Jadi nggak bisa, dia bukan seperti kita yang tahu gitu ya. Karena dia pakai logika. Sebentar saya ambilkan gambarnya logic gate-nya. Ini harusnya masuk ke logic gate dulu ya. Jadi ada mesin yang namanya nanti adder ya, adder gitu. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, karena inputannya nanti inputnya seperti itu, di mana nanti dia ada inputannya ada kayak gini. Ada X, Y, kemudian ada S tuh, ini data tersimpan, ini ada care in masuk, di sini ada care out masuk. Jadi sama kayak tadi, jika 1 tambah 1, ya kan, di sini harusnya adalah 0 sisa 1. Ini sisa. Nah, sisa ini disebut sebagai care out nantinya. Nah, care out yang ada di sebelah sini akan dijumlahkan kepada mesin adder yang di sebelahnya lagi. Jadi nanti ada banyak sekali mesin adder, care out di sini, sebelahnya akan masuk ke sebelahnya. Jadi sama kalau kalian melakukan perjumlahan yang seperti ini, 2, 19 gitu kan, 41, 9 tambah 2 gitu kan. 11, Pak, ya kan? Nah, sisa nilainya itu dimasukkan ke perjumlahan sebelah kirinya kan? Nah, hampir sama-sama seperti itu, tapi kita dalam bentuk mesin. Nah, disebut sebagai dengan adder ini. Nah, di mana di adder ada care in masuk dan sama care out masuk. Keluar, sorry. Di mana nih penjumlahannya di sini nih, X dan Y gitu ya. Nah, care out di sini akan menjadi care in pada penjumlahan sebelahnya. Makanya ada adder-adder yang banyak. Jadi semakin banyak adder yang di dalamnya, maka kalkulasinya akan jadi semakin cepat.
Nah, nanti Anda baca bukunya, nanti ada gerbang logiknya seperti apa. Kita bahas yang di sebelah sini. Oke, perhatikan nilainya adalah di sini. Ya, 0 tambah 1, 1 tambah 1, 0. Ingat, 0. Sisa berapa? 1, betul? 1 tambah 1 tambah 0. 1 tambah 1, 0, sisa 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 0, sisa 1. Ini. Oke, nah itu contohnya. Nah, ini yang tadi saya bilang, dari semua yang ada yang tadi disebut sebagai mesin header tadi, ya, di mana mesin header nanti ada XY atau poin yang masuk, ini poin yang masuk di atas di sini nanti dia. Kemudian ada care in itu dari sebelah kirinya, care in. Kemudian dari sebelah sini adalah care out, dan di sini adalah hasil atau sum. Sesimpel itu mesinnya. Jadi jika ada data masuk in out, perhatikan 0 sama 1 itu dia tidak berupa representasi angka tiba-tiba masuk gitu ya. Enggak ya. Tapi dia bentuknya adalah pulse tadi. Di mana dia menunjukkan angka 0, di mana dia menunjukkan angka 1. Ingat ya, ingat-ingat itu ya. Nah, sum dari kita representasinya lebih sederhana. Jadi kita akan mengulas dari sisi bahasa kita. Jadi bukan dari mengulas dari sisi bahasanya dia, ya nanti rumit nanti kalau ngomongnya 01, 01, 01. Oke, 01 begini ya, 01, 02, 03 ya. Memangnya Squid Game ya, pakai nomor angka itu ya, enggak ya. Oke, paham ya maksudnya ya. Jadi care in di sini adalah hasil dari penjumlahan sebelumnya. Ini care in. Sum itu adalah hasil yang diminta. Care out adalah hasil dari penjumlahan yang lagi dilakukan. Nah, care out ini menjadi care in nantinya saat ada penjumlahan lanjutannya. Sama seperti saat kita melakukan penjumlahan yang ada di sini. Ya kan? 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1. Bapak ada care out-nya Pak? Ada. Setiap penjumlahan seperti ini, itu pasti ada care out-nya. 0 tambah 1. Hasilnya berapa tadi? 1. Care in-nya ada nggak? Ada. Apa? 0. Di sini ada nggak care in-nya? Ada. 0. Ya kan? Ya semuanya pasti ada, tapi karena nggak ada sisanya ya 0, Pak. Nah, karena kita kelihatannya ada 1 tambah 1, dan sisanya adalah 1 tadi. Di sini ya, 1 tambah 1, 0, sisa 1, nah, sisanya ini. Nah, sisa ini disebut sebagai care out untuk penjumlahan yang ada di sini. Tapi untuk penjumlahan yang sebelahnya, dia menjadi care in. Kita lanjut. Contoh tadi ya, contoh 7. Nah, kita representatifnya pakai ini ya, 01111. Nah, di mana tadi ya, 1 tambah 1, ini care out-nya adalah 1 dan hasilnya 1, 0. Dan ini adalah care out dan ini adalah care in-nya. Care out ini care in. Agak berantakan nih. Jadi XY ini jadi ada care in. Oke, sampai sini dulu. Itu cara menghitungnya. Jadi untuk representasi bilangan integer. Oke, ada pertanyaan? Ini 3 macam bilangan positif dan negatif, besar dan tanda, sign and magnitude, komplement pertama, komplement kedua. Oh, ini dia tabelnya. Lupa ya. Sini ada nih ya. Nah, ini gampang nih. Nih 01 nih. Ini sign-nya, penandanya seperti ini kalau kita biasa baca. Kemudian ini first complement-nya seperti ini. Untuk second complement-nya sama, binary-nya seperti ini. 1 dan seterusnya. Lihat perbedaannya ada pada angka di sini. Ya. First complement dia memberikan nilai positif 0 itu adalah 0, 0, 0. Complement kedua dia juga sama. Tapi yang agak berbeda di sini, first complement dia memiliki negatif 0. Dengan nilai adalah 1111. This a negatif. Padahal kalau sign magnitude-nya ini adalah berupa 7. Lalu yang di mana dipakai Pak? Yang ini. Jadi kalau kalian mau merepresentasikan 7 untuk komplement pertama, maka namanya adalah untuk komplement pertamanya tetap
tetap 7. Tapi kalau di sini, kalau Anda mau merepresentasikan min 5, pada per komplement pertama itu adalah min 2. Nih. Untuk komplement ketiga adalah, kedua adalah min 3. Oke. Bisa kelihatan agak bedanya? Nah, ini. Kalau sign, dia menambahkan 1 tuh. Nih, sini. Nih. 1. Tapi untuk representasi komplement pertama, dia seperti ini urutannya. Ya, kalau yang komplement kedua, urutannya seperti ini. Habis 0, dia langsung negatif 8 dulu. Jadi negatif 8 itu untuk komplement kedua itu sama dengan 1,0000. Tapi untuk di komplement pertama itu nilainya negatif 7. Dari ketiga sistem, bit paling kiri 0 menyatakan positif. Ya, penandanya ini. Bit paling kiri 1 itu menyatakan nilai negatif. Representasi positif menyatakan identik untuk semua sistem. Ini sama. Negatif, negatif yang menjadi variasinya. Jika dia nilainya negatif, maka dia menjadi representasinya. Tuh, tadi yang sudah saya jelasin juga tuh ada ya. Meskipun secara matematis sudah tadi dikasih tahu tanda minus tuh dari polin di dalam komputer hanya ada bilangan 1, maka berarti semua angka. Jadi contoh kalau untuk bilangan tadi ini sudah ada di dalamnya. Nah, saya pakai lagi bentuk seperti ini tidak membawa manfaat bagi komputer, malah menyulitkan karena tidak dipakai. Ini jadi enggak. Kalau misalnya komputer mau pakai yang seperti ini, Mas. Nah, ini udah ada titik-titiknya juga. Nah, enggak kepake itu. Jadi harus menambahkan ini juga. Anda bisa bayangkan untuk mendapatkan nilai angka ini saja. Mendapatkan ini saja itu enggak ketemu tuh. Nah, lama kan? Itu dia. Jadi kalau semuanya bilangnya kita anggap aja positif semua, maka sesuaikan dengan panjang bit yang tersedia saja. Ya, ini yang tadi saya contohkan. Misalkan disimpan dalam 8 bit, maka contohnya seperti ini. Terus no problem. Gimana kalau nyimpannya dalam masalah negatif, komputer tidak mengenal tanda minus soalnya, maka ada disebut sebagai sign magnitude tadi. Bila bilangan ini pada kiri, ya, terkiri atau sign 0, maka bilangan tersebut dianggap positif. Nah, jadi 1, maka bilangan tersebut negatif. Negatif 0, positif 0 sama dengan 0. Nah, rentangnya nanti seperti ini. Ini rumusnya seperti itu. Matematik, one complement dapat dikurangi dengan penjumlahan yang seperti ini. Nih, kenapa kok tadi rumusnya kok tiba-tiba muncul seperti itu? Jadi, dari 111 dari bilangan 4 bit, cara simpelnya gini. Kalau di angka 7, untuk min 7, maka dikurangi 1. 2 pangkat n min 1. 2 pangkat 4 min 1. Nah, nih, sign-nya seperti ini. Kalau Anda nggak mau bingung, anggap aja kebalikan dari yang sudah ada di sini. Berapa nih? Min 7 gitu ya. Cara simpelnya gitu. Kalau 7 berarti kebalikannya kalau min 7 ya sudah 1. Kalau 4 misalnya. 4 berapa sih? 0 1 2. Ini 1 0 0 gitu ya. Lalu kalau 4 bagaimana? Ya udah tinggal dibalik aja. 1 0 1 1. Simple. Itu komplement ya. Ini yang sering dipakai ini yang dipakai komputer sekarang ya, komplement representatifnya seperti ini. Shortcut to complement with the complement plus 1. Jadi kalau misalkan 00011 itu adalah 7 tadi ya. Secara sign-nya adalah 7 1111 ya kan? Ini 7, maka dia plus 1. Nah, kalau komplement kedua itu dia plus 1. Dari sini maka tambahkan saja 111 1 tambah 1 0 ya kan. Benar enggak? 1 ya kan, 1 tambah 1 0, 1 tambah 1 0, sisa 1. 1 tambah 1 1 ya, sorry. Sisa 1. Kebalik enggak? Wah, kebalik. Sorry. Ini yang kebalik nih. Sebentar, iris. Seribu ya, sorry, salah sasaran ya. Tadi kalau kita ngomongin minus 7, nah itu
Bikin. Digunakan kemudian didapat dari menambahkan bilangan satu pada setiap bilangan yang direpresentasikan dari komplement pertama. Ini ya lupa ya. Jadi komplement kedua itu didapat dari komplement pertama plus 1. Ini kenapa tabelnya munculnya seperti itu. Ups, teman-teman. Saya balik lagi. Nah, ini dia ya. Kenapa kok munculnya seperti ini? Karena komplement kedua itu didapat dari komplement pertama plus 1. Itu aja. Oke. Nah, ini dari sini jadi ini kenapa? Ini dapat dari mana? Ini komplement pertama. Tadi yang 001 dapat komplement pertamanya berapa? 1 0 0 0 tambah plus 1. Ini 1 0 1 0 0 1. Set. Ini representasinya untuk minus 7. Tapi bagaimana kalau untuk positif 7? Ini ya tadi. Ya, ini berapa nih? 1 2 4 negatif ya ini tadi ya. Nah, ini plus 1, kemudian ini representasi untuk positif. Nah, gitu ya. Sampai sini ada tanya dulu? Sebelum saya lanjutin. Panjang tanya. Pak, yang tadi di MSB itu apa, Pak? Yang di representasi itu MSB. Most significant bit. Oh iya, most significant bit. Oke, Pak. MSB kan? Iya, MSB. Mana tadi? Oke. Ada dua ya, MSB sama LSB. Kalau MSB adalah bit ujung terawal, kalau LSB less significant bit itu adalah bit rangka terakhir. Oke, penjumlahan dan pengurangan di sini pakai menggunakan segmen itu jumlah aturannya sen tidak dijumlahkan, hanya magnitudenya saja. Buang carry out dari MSB magnitude. Nah, most significant ya. Jumlah yang sennya sama plus ke plus atau min ke min. Jadi kalau min ke min, ke plus yang ke plus. Ini contohnya. Nah, udah bisa sendiri ya. Oke, lanjut. Kalau sen integer ya. Untuk pengurangan aturannya lakukan sen yang sama, jika sennya berbeda ubah soal ke penjumlahan. Paham maksudnya? Ya, lakukan jika sen sama, jika sennya berbeda ubah ke soal ke penjumlahan. Jadi misalkan 7 ditambah negatif 5 gitu. Nah, itu nanti dirubah menjadi penjumlahan. A min B menjadi A plus min B. Nah, gitu ya. A plus B menjadi A min B. Nah, gitu. Itu jadi. Perbandingannya nanti seperti itu. Nah, itu caranya sebenarnya. Ini misalkan 7 dikurangi dengan min negatif 24 gitu ya. Nih, contoh, ubahnya jadi seperti ini nanti. Nanti baru ketemu. Untuk hitung-hitungannya, nanti saya share juga nih untuk ini. Nanti sebenarnya perlakuan sama penjumlahan maupun pengurangan. Langsung dijumlahkan karena 7 min 2 sama juga dengan 7 ditambah dengan negatif 2. Jadi itu kenapa alasannya harus dirubah sign-nya dulu tadi. Jadi karena akan dibuat sama 7 dikurangi 2. Jadi seperti inilah prosesnya di dalam komputer. Jadi kalau Anda melakukan penjumlahan atau pengurangan, itu yang dilakukan adalah adder. Kenapa kok adder, Pak? Karena mesinnya penjumlahan. Diingat ya, nama mesinnya itu penjumlahan. Dia nggak ada mesin pengurangan loh ya. Jadi nggak ada mesin pengurangan. Sum, X, dan Y. Jadi mesinnya ada. Jadi mau nggak mau segala sesuatunya dibuat dalam penjumlahan. Pak, 7 dikurangi 2. Pak, kalau perkalian gimana? Yuk foto. Berarti penjumlahannya berapa kali? Pengalinya berapa? Ya. Cek, ini saya mau tanya dulu. Ya, mumpung ketemu yang sini. Saya sempat bilang sama teman-teman, entah saya di kelas ini atau kelas yang lain, saya bilang bahwa aritmatika itu sebenarnya ada penjumlahan sama hanya penjumlahan dan pengurangan saja. Pengali dan pembagi itu merupakan bagian dari penjumlahan dan pengurangan. Ada yang sudah tahu teori ini? Nggak ada. Belum sih, Pak, belum tahu. Oh, belum tahu. Ini contohnya.
Pernah melihat ini enggak? Misalnya kayak gini. 3 kali 4 itu sama dengan berapa? 12. 12. Nah, ini boleh nggak kalau saya bilang 3 kali 4 itu prosesnya gimana? Kok 3 bisa dapat tambah 3 12? tambah 3 tambah 3 Berapa? 3 tambah 3 tambah 3. tambah 3. Bukannya 4 tambah, bukannya 4 tambah 4 tambah 4. Itu juga bisa, Pak. Nah, 3-nya 4 pertanyaannya, kali. iya, 3-nya 4 kali. Pertanyaannya mana yang benar? Semuanya benar. Semuanya benar, Pak. Prosesnya mana yang benar? 3-nya 4 kali atau 4-nya 3 kali? Kalau soalnya itu 3 kali 4 berarti 3-nya yang 4 kali. 3-nya yang 4 kali. Oke. Saya mau food dulu ya biar tahu dulu. Ini kemarin sempat saya tanyakan ke anak semester 5, Mas. Nah, jawabannya juga mengejutkan. Makanya saya tanya. 3 kali 4 sama dengan. Oke, semuanya dengerin ya. Semua denger nggak? Oke. Oke? Denger ya semua. Semua mahasiswa yang sini denger ya. Ini dasar. Karena kalau nggak tahu ini nanti kalau ketemu matematika metode mereka saya nggak ngerti ini lagi ya, tak balikin nih. Tak balikin turun kelas ya. 3 kali 4 sama dengan 12. Ini setuju dah semua. Yang ditanya adalah prosesnya tadi. Di prosesnya ada 2 katanya. Ada 3-nya 4 kali atau 4-nya 3 kali. Nah, proses mana yang benar? A atau B? Silakan vote dari sekarang. Silakan. Yang A atau B? Yang A itu adalah 3-nya 4 kali atau B yang 4-nya 3 kali. Wah, semua, tolong, vote semua, B, ada yang B, ada yang B, Alfikira Javani, ini, lanjut, votingnya lanjut, yang belum, B, ada yang B juga, Mukhlisin, wah, minoritas ya, nah, oke, sudah berapa orang nih, hampir semua nih sudah. Lagi yang lain yang belum. Saya vote dulu. 3 kali 4 sama dengan 12. Setuju. Prosesnya yang benar mana? 3-nya 4 kali atau 4-nya 3 kali? A atau B? Nah, votingnya ada yang A, banyak yang A nih ya. Yang B itu hanya Mas Pusulisin, Alifki. Ada lagi nggak? Oh, belum. Oke. Nah, ini matematik banget nih. Nah, ini saya sebelum masuk tadi ya, aritmatika itu hanya penjumlahan sama pengurangan atau negatif sama positif saja. Nah, pengalihan dan pembagi itu merupakan dari bagian dari penjumlahan atau pengurangan. Nah, itu tadi saya jelasin prosesnya seperti ini. Nah, tadi saya tanya, oke, pemahamannya di A semua ya? Di A semua ya? Ini berbeda nggak ya kalau saya misalnya nyebutinya 4 kali 3 sama dengan 12? Hasilnya sama, prosesnya beda. Iya, makanya saya tanya, prosesnya mana yang benar ini? 4-nya 3 kali atau 3-nya 4 kali? 4-nya 3 kali atau 3-nya 4 kali? 4-nya 3 kali kalau yang di atas. Oke. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih votingnya. Semua rata-rata menjawabnya dalam 4. Nanti saya pengen kalian nanti reaction aja ya. Buat kalian dari umur kapan Anda baru tahu ini. Mas, saya kasih logik aja sekali. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah ke dokter ya, dapat obat, betul ya? Dapat obat, ada resep gitu ya? Pernah? Ada yang pernah seperti itu? Ya, Pak. Oke, ada aturan kan di dokter itu biasanya? Coba begini. Dokter Sehari itu 2 kali gitu ya, Pak. Oke. Ya, betul ya, saya tanya nih. Dokter itu bilang obatnya tolong 3 kali sehari gitu. Iya kan? Iya, Pak. Ya, Pak. 3 kali sehari. Nah, pertanyaannya kalau dokternya bilangnya seperti ini, obatnya itu diminumnya satu-satu, 3 kali itu diminumnya satu-satu, atau sekali minum 3? Satu-satu, Pak. Satu-satu ya? Satu-satu. Satu-satu. Nah, kembali ke proses ini tadi. Berarti yang benar yang mana? 3 kali 1 itu 3-nya 1 atau 1 plus 1 plus 1?
Ini logikanya dokter loh. Dokter tuh nggak bisa katain gini kan? 1 plus 1. Tolong makan obatnya atau minum obatnya 3 kali sehari. Apakah kamu sehari minumnya 3 obat itu dalam sekali minum atau satu-satu? Satu-satu kan? Setuju satu-satu? Ya, betul. Jadi gini Mas, yang menjadi pengali itu sebelah kanan, maka dia yang berulang. Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah 3 kali 4, maka yang berulang adalah 4-nya 3 kali. Apakah 3 plus 3 plus 3 plus 3 itu salah, Pak? Hasilnya benar, tapi prosesnya salah. Salah. Itu ada aturannya. Ini saya nanti diprotes sama yang ahli matematika nih, karena memang seperti itu. Jadi prosesnya seperti itu, pengalinya yang berulang, bukan yang dikalikan yang berulang. Maka kalau ditanya 3 kali 4 itu adalah 4-nya 3 kali, kalau 4 kali 3 ya 3-nya 4 kali. Ingat. Maka sama kayak dokter 3 kali sehari, maka bukan berarti obatnya diminum 3 kali sekalian, tapi kamu minumnya 1 per 1. Sebanyak 3 kali. Itu kan yang Anda pahami. Ada yang baru tahu sekarang? Nah, prosesnya seperti itu. Jadi kenapa perkaliannya itu enggak sama. Jadi yang dipermasalahkan bukan dari hasilnya, tapi prosesnya. Kalau prosesnya 3 kali 4 itu 4 kali, salah. Karena pengalinya bukan 3. Ya, pengalinya adalah 4 kali. Jadi 4-nya 3 kali. 4-nya yang berulang. Jadi satunya yang berulang. Pengalinya yang berulang. Ya, oke? Paham ya? Baru tahu ya? Iya, Pak. Maka tadi kalau kita sudah paham dari sini nanti ketemu nih kenapa kok kita mesin itu cuma mempunyainya mesin penjumlahan saja Pak. Lalu untuk menjumlahkan untuk negatif bagaimana? Ya sudah, semuanya diganti menjadi sign, jadi 7 bagi 2 dirubah menjadi 7 plus negatif 2. Kenapa? Nanti akan hasilnya sama. Oke. Panjang bit bilangan-bilangan yang dijumlahkan maupun hasilnya harus sama. Jadi kalau bitnya ada 8, maka walaupun dia menggunakan hasilnya hanya menggunakan 2 bit, tetap aja seperti ini, 20011 gitu. Jadi tetap 8 bit semuanya. Dari most significant sama less significant itu sama. Mulai dari yang jumlahkan sama pengurangan itu nanti sama. Gitu ya. Nah, ini untuk contoh untuk 4 bit, 3 kali 4, 5 kali 7, maka 7-nya diganti menjadi sign yang berubah tadi ya. 2 complement. Ini pakai 2 complement. Jadi negatif 2. Oke, ini ada kasus yang namanya overflow. Nih, coba kita jumlahkan 7 plus dengan plus 4, ya, 4 bit, keluarannya adalah 100. Dan kode ini adalah merujuk ke kode min 5. Min 5 itu tadi komplement kedua ya. Benar nggak? Mana buku saya tadi? Overflow, menambahkan 2 bilangan yang punya tanda yang sama. Sinyal carry out dari sisi bertanda tidaklah cukup sebagai indikator overflow dalam kasus penjumlahan bilangan bertanda. Gitu. Jadi bisa jadi nanti 7 tambah 4 itu harusnya kan berapa nih? 11 ya, harusnya 11 ya. Tapi kodenya dia adalah kode 05. Ini jadi kadang nggak cukup untuk seperti itu. Ada beberapa catus overflow seperti itu. Mind blowing, memang iya. Nggak Mas, itu memang apa ya? Itu matematika dasar sebenarnya. Matematika dasar. Kemarin sempat saya ngobrol sama sesama dosen gitu juga kadang, oh gitu ya. Ya gimana? Karena saya aja mungkin baru tahu pas waktu kuliah gini ya, waktu udah jadi dosen seperti ini. Yang tahu siapa Pak? Yang tahu ya orang-orang yang ada di dunia matematika. Nah, kebetulan istri saya orang matematika, jadi saya tanya. Pas saya saya tanya sama beliau, ya benar memang begitu gitu. Oh ya, memang itu. Jadi yang think about the process ya, bukan masalah hasil. Jadi kalau di luar negeri kan pelajarannya udah anak kecil itu 3 kali 4 sama dengan 12 itu udah bukan zamannya. Sekarang tanya 12 itu prosesnya dari mana gitu. Itu yang jadi pembeda sekarang.
Ini other ya. Lalu yang disebut sebagai other. Nah, ini yang sudah saya jelaskan dari awal tadi. Pertambahan dari 2 digit binary bit dilakukan oleh elemen ALU yang disebut sebagai adder tadi. Ada yang full adder, ada half adder, menambahkan 2 binary dengan berupa pertambahan dan care of, kemudian nambah 2 binary juga, nambah juga care of juga. Inputnya ada 3 macam, XY dan CI atau care in. Ya, untuk full adder. Ya. Untuk input ada 2 macam, yaitu X dan Y aja, outputnya berupa sum dan care of. Ya, jadi care of itu hasil sebelumnya ya, hasil dari aritmatikanya. Kalau care in itu adalah hasil dari penjumlahan sebelumnya atau aritmatika sebelumnya. Hasil care of ikut ditambahkan pada perhitungan selanjutnya karena full adder. Nah, ini yang dipakai dari tadi, kita pakainya full adder. Kalau half adder hasil care of tidak diikut ditambahkan pada perhitungan selanjutnya. Itu untuk half adder. Nah, ini ada full adder yang sekarang, nah ini bentuknya begini nih. Care in XY3, Y2. Jadi kalau Anda melakukan penjumlahan yang full kompleks, maka ini dipakai gitu. Jadi hasil dari persamaan di sini, nah ini jadi care out ya kan, masuk ke sini. Nah, dijadikan sebagai care in dari penjumlahan di sini. Hasilnya di sini, nah masuk ke sumnya di sini. Muncul nanti care out-nya muncul ke sini. Jadi seperti itu. Mesinnya seperti itu. Ya, ada gambaran? Oke. Ini saya penjelasan aja dari bilangan 4, bilangan X3 dan seterusnya, maka akan berlanjut. Oke. Ini untuk pengurangan ya, untuk komplementernya dari yang sudah ada pengurangan tetap dirubah menjadi bilangan penjumlahan dengan bilangan yang negatif. Jadi 7 ditambah, jadi kan 7 dikurangi 2 ya, misalkan positif dikurangi negatif, maka 7 ditambah dengan negatif berapa. Ya, misal min 4 plus 4 gitu ya, maka nanti menjadi 4 plus negatif 4. 4 min 1. 4 min 1 berarti 4 plus min 1. Gitu. Ini oke. Lalu yang kayak gini bagaimana? Ya udah, min 6 ditambah min 7. Gitu aja. Nah, sama ya. Ini sebenarnya sama. Ini untuk latihan saja. Ada pertanyaan? Perkalian ya. Ini, karena harapan saya teman dari kelompok itu menjelasin sampai sedetail ini. Sampai segininya dulu teorinya ini, karena kalau saya ngomongin teori semua, wah, lama ini memang. Ya maaf ya. Oke. Untuk bilangan non-signal positif semua, manusia melakukan secara manual. Contoh di papan tulis sudah ada ya. Ini maksudnya yang tadi tulis. Ini kalau kita ngomongin offline. Ini adalah slide untuk offline ya sebenarnya. Jadi tidak bisa menyimpan partial product. Jadi tidak bisa menyimpan. Untuk itu menggunakan metode shift namanya. Digeser multi ya. Ini digeser. 11 kali ini yang dikali dan pengalinya 11, 13 ya kan, 1110. Nih, dan ini yang disebut sebagai partial product, di mana nanti perkaliannya satu-satu. Ini, kemudian ini, dan hasilnya adalah ini. Produk namanya. Ya, jadi ada 3 nih. Multiplicand, multiplier, dan partial product, dan hasilnya adalah sebuah produk tadi. Ya, itu 143 nih totalnya. Dia menggunakan geser, shift gitu ya. Oke. Saya share ya, saya share untuk ini. Ada pertanyaan dulu? Ini sudah jam 12 soalnya. Saya kasih. Oke, ada pertanyaan? Ini, mohon maaf waktunya sudah mulai tinggal sedikit. Ya, saya share. 71 HT. Oke, silakan. Hah? Aneh loh Mas, kalau resume itu tiba-tiba dikerjakan besok. Padahal saya untuk hal yang seperti ini kan jadi aneh Mas, masa resume resume pertemuan dibuatnya besok setelah resumenya habis gitu kan, nggak mungkin kan.
Oke. Oke, ada pertanyaan karena waktunya sudah cukup mepet nih. Karena harapan saya tadi, saya tuh di awal juga agak sedikit banyak ngobrol sih, jadi agak kelamaan. Saya harap memang tadi kelompok 2 bisa menjelaskan panjang lebar, tapi mungkin sampai di situ aja ya, mungkin apa. Nggak masalah, besok belajar lagi, oke? Karena topik yang dibahas itu tidak sesimpel apa yang dituliskan di situ. Jadi harapan saya memang Anda itu belajar baca. Ya, read gitu ya. Kalau Anda susah untuk baca, maka nanti semuanya susah, Mas. Ini teman-teman lagi menggalakkan gimana caranya Anda bisa baca. Padahal kalau kita online, Mas, kuncinya cuma satu, baca. Kalau Anda nggak baca, nggak bisa tuh. Jadi agak susah ya. Kalau Anda nggak baca, nanti semuanya misunderstanding. Seperti yang saya sebutkan tadi, saya ulangi lagi untuk UTS. Oke, kenapa Mas Zaki Muhammad? Kenapa Mas? Kok minta manual nih, kenapa? Kayaknya kemarin-kemarin nggak ada yang minta manual. Oke, selesai ya. Ya, kalau rasa dibuka ya ditarik dibuka. Ya, saya paham. Ya minta tolong temannya mungkin bisa ya, tapi oke lah. Oke. Tapi jangan semuanya minta di manual ya. Oke, saya mau ingetin lagi UTS. UTS-nya nanti ada 2 pengerjaan kalian, yang di Waskita 1, kemudian nanti nanti akan muncul di tanggal 15 sesuai dengan dashboard-nya. Di dashboard-nya pun juga Anda diminta untuk mengerjakan yang dikumpulkan di dashboard, cukup oret-oretan kalian saat melakukan perhitungan yang ada di Waskita. Saya ingetin lagi, pekerjaannya ada di Waskita, oret-oretannya dikumpulkan di dashboard. Di dashboard itu nanti muncul soal-soalnya lagi. Anda nggak usah khawatir. Ini yang dikerjakan yang mana, Pak? Yang dikerjakan yang ada di Waskita. Kemudian oret-oretannya dikumpulkan di dashboard. Walaupun nanti di dashboard soalnya juga muncul di situ. Pak, nanti dibuat salah. Enggak, nanti masuknya ke kita kok, ke dosennya masing-masing. Jadi Anda nggak perlu khawatir, nanti nggak dinilai. Nanti penilaiannya tetap saya ngambil dari Waskita. Karena Waskita sudah otomatis ada nilainya. Kita bikin soal itu sudah berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang harusnya bisa dilakukan atau digunakan untuk mengukur kemampuan kalian dalam menyerap pelajaran dari minggu kemarin. Begitu, terima kasih teman-teman. Terima kasih gabung ya. Ditunggu, tolong diingetin kalau saya lupa, ada yang perlu diupload dan sebagainya, diingetin aja di grup. Nggak apa-apa, saya kalau diingetin malah seneng, berarti kalian juga care sama saya. Kalau nggak ada yang mau ngingetin, yo, monggo sih, nggak apa-apa, berarti saya tahu lah alasannya kenapa gitu ya. Mungkin salah saya juga. Terima kasih, selamat siang, sehat selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.